Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Putri dari PBA 3 semester 4, NIM saya 0302121219. Nah, di sini saya bersama adik saya Naila Sadia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah Istima yang judulnya ialah perbedaan akhlak, adab, adat, dan taklid. Nah, di sini adik saya sebagai pendengar dari penjelasan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang adab atau akhlak. Adab atau akhlak di atas segala-galanya. Adab dan akhlak sangat penting dalam kehidupan. Baik itu kehidupan sendiri, keluarga, ataupun sosial. Dan yang lebih penting adalah adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Ruang lingkup akhlak yang terpuji mencakup kehubungan terhadap sesama manusia, juga hubungan hamba terhadap Allah. Adab adalah menggunakan sesuatu yang terpuji berupa ucapan dan perbuatan atau yang terkenal dengan sebutan al-akhlak al-karimah. Adab adalah disiplin rohani, akli, dan jasmani yang memungkinkan seseorang dan masyarakat mengenal dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan benar dan wajar, sehingga menimbulkan keharmonisan dan keadilan dalam diri, masyarakat, dan lingkungannya. Akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Nah, akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Nah, macam-macam akhlak itu ada dua. Yang pertama adalah akhlak terpuji atau yang biasa disebut akhlakul mahmudah. Jadi akhlak terpuji ini ialah golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim, meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut, dan santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada akhlak tercela atau yang bisa disebut dengan akhlakul mazmumah. Nah, jadi akhlak tercela ini yaitu golongan akhlak yang tindakan buruk yang harus dihindari oleh sifat manusia. Contohnya sifat sombong, iri, dengki, tamak, hasad, takabur, gibah, dan lain sebagainya. Akhlak mazmumah harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, akhlak juga sifat yang mapan dalam jiwa atau sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat pada dirinya. Adab ini mempunyai kondisi positif, sesuai yang terpuji berupa ucapan dan perbuatan. Jadi contohnya itu banyaknya masalah yang menyebar di masyarakat dikarenakan kurang beradabnya masyarakat. Jadi solusinya ialah dengan memperbaiki adab atau perilakunya. Karena orang yang beradab belum tentu berakal, belum tentu berakhlak, tapi orang yang berakhlak pasti udah jelas beradab. Ya, seperti itu. Nah, terus juga ada adat. Adat ialah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum, kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Adat yang diwariskan secara turun-temurun dari pangkalan-pangkalan sejarah yang masih berjalan, dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat. Adanya adat yang memiliki dukungan tertinggi dalam komunitas adat tersebut. Jadi adat istiadat ini merupakan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap adat istiadat ini. Jadi akan menerima sanksi yang keras dari anggota masyarakat adat lainnya jika mereka tidak menyesuaikan diri dengan adat istiadat mereka. Nah, terus juga ada taklid. Taklid di sini ialah mengikuti pendapat seseorang
faqih atau seseorang imam tanpa mengetahui dalil atau sumber hukumnya. Imam Al-Ghazali menyatakan menerima ucapan tanpa hujjah. Orang yang melakukan taklid disebut muqallid. Misalnya seperti kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi sampai sini saja penjelasan saya. Dengan saudari Nailah, apakah Anda memahami penjelasan dari saya? Cukup paham. Alhamdulillah. Jadi apa ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, sekian dari saya Tarisa Putri. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Dadah. Dadah.